Halo guys, aku Elsa Dianita Aulia. Kali ini aku mau review buku Dunia Sophie karya Justin Gardner. Jadi kenapa sih aku review buku ini? Jadi buku ini itu buku yang pertama aku beli dan aku baca full tanpa skip. Kayak gitu. Nah, dan aku juga dapat rekomendasi dari teman-teman gitu. Katanya buku ini wow gitu, bagus buat aku baca karena mereka tahu karena kayak ngobrol-ngobrol sama mereka, terus mereka juga tahu aku anak biologi kan, terus abis itu uh, dan kata ini cocok nih buat orang yang imajinatif gitu. Imajinatif ya, aku suka berhayal gitu orangnya, terus mereka merekomendasikan buku ini. Nah, jadi buku ini itu buku Dunia Sophie ini pertama kali lihat, wow, tebalnya lumayan kan. Di buku ini ada 798 halaman. Terus covernya ini, aku suka sih sama covernya ini. Aku beli buku Dunia Sophie ini yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Karena buku ini tuh aslinya itu dalam bahasa Norwegia, diterbitkan tahun 1991. Terus ini bukunya diterbitkan oleh penerbit Mizan. Jadi novel ini tuh berisi tentang gadis umur 14 tahun bernama Sophie, dimana dia itu mendapatkan surat misterius dari Alberto Knox. Surat misterius pertama yang didapatkan Sophie itu, tau nggak apa? Di sini di sinopsisnya itu dia bilang, siapa kamu? Bayangin kalau kamu dapat surat misterius terus tanya siapa kamu. Di situ Sophie berpikir-pikir kayak apaan nih gitu, siapa kamu? Itu yang bikin aku penasaran gitu. Terus setelah beberapa waktu kemudian datanglah surat kedua, dan di situ tertulis, dari manakah datangnya dunia? Itu buat orang-orang yang imajinatif atau kayak suka mikir kayak aku tuh, kayak dari mana ya datangnya dunia, bikin penasaran gitu. Itu surat pertama dan keduanya dari Alberto Knox, dan itu ada di sinopsis ya, bukan aku spoiler gitu. Itu sih yang bikin seru. Jadi kayak secara keseluruhan tuh isinya surat menyurat antara si Sophie ini dengan si Alberto Knox. Nah, pelajaran filsafatnya yang biasanya yang tertulis di sini, sebuah novel filsafat itu dari si surat-suratnya itu kayak gitu. Tapi jalan ceritanya dari si novel ini itu nggak cuma sekedar surat menyurat gitu. Banyak hal-hal yang mengejutkan yang bikin kalian wah gitu. Kayak yang apa namanya ya? Plotnya tuh unik gitu. Aku suka kayak gitu. Meskipun buku ini tebal gitu, tapi jalan ceritanya aku ingat. Terus di buku Dunia Sophie ini aku suka banget sama endingnya. Itu yang bikin kayak klimaks ya gitu deh. Pokoknya di endingnya itu aku merasa wow gitu, aku suka banget sama endingnya. Tapi kalian jangan langsung lihat endingnya ya pas beli buku ini, karena mungkin kalian nanti nggak ngerti gitu endingnya tuh dia isinya apa gitu. Jadi kalian tahu endingnya kalau sudah baca keseluruhan si novel ini gitu. Terus mengenai pelajaran filsafatnya itu banyak banget yang dibahas di sini gitu, dan dia tuh bahasnya pakai bahasa yang simple, cukup bisa dimengerti karena dia pakai perumpamaan. Terus kayak awalnya tuh dia kayak memunculkan pertanyaan-pertanyaan dulu, jadi kita kayak sempet mikir dulu gitu. Jadi akhirnya apa yang kita tanyakan tuh bikin kita penasaran, terus akhirnya baca kayak gitu. Oh iya, jadi aku tuh tanya juga ke teman-temanku yang udah baca buku ini dan merekomendasikan buku ini ke aku. Mereka bilang kayak
mereka tuh masih inget gitu jalan ceritanya kayak gimana, terus filsafat-filsafatnya kayak gimana. Mereka tuh suka sama alur-alur yang unik gitu dan pertanyaan-pertanyaan unik gitu. Terus apalagi ada yang bilang dia suka banget sama endingnya karena membahas bla 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 bla. Gak boleh dikasih tahu endingnya kayak gitu. Terus tapi ada juga temanku yang bilang bingung Ca, apa namanya bahasanya gitu, bingung ini tebel banget belum kelar-kelar. Terus ada yang bilang cukup bagus kayak gitu. Terus kalau dari aku pribadi, selama baca buku ini itu kayak banyak muncul pertanyaan-pertanyaan gitu loh di otakku. Kayak jadi ceritanya aku ada cerita unik. Jadi ceritanya aku lagi kuliah gitu kan, terus dosenku tuh pakai PowerPoint, di ujung slide-nya tuh ada gambar uletnya gitu. Di situ tuh aku langsung mikir, kok kenapa ya ulet diciptakan jadi ulet? Kenapa ya ulet kok kasihan banget dia, siklus hidupnya pendek gitu. Kita bisa sampai bertahun-tahun tapi dia cuma berapa lama sih hidupnya ulet? Bahkan setelah jadi kupu-kupu pun hidupnya nggak lama gitu. Terus aku gambar gitu di bukuku, terus kayak ada pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan si ulat gitu, kayak aku siapa, kenapa aku jadi ulet, kok orang-orang nggak suka ya sama aku gitu, kok aku jalannya lama ya, kayak gitu. Pokoknya jadi aneh kan. Aku mikirnya aneh sih karena sebelumnya aku nggak yang kayak gitu. Terus aku jadi mikir kayak gitu selama baca buku ini. Dan kalian tahu nggak aku baca buku ini berapa lama? Jadi aku baca buku ini tuh sekitar 1 tahun. Karena ini emang lumayan tebel sih. Terus ini juga pertama kalinya aku baca buku yang cukup menarik, tapi emang ada beberapa kali bagian yang harus diulang. Terus juga aku kan bacanya nggak yang continue tiap hari atau tiap hari aku sekaligus banyak gitu kan, aku nggak bisa. Jadi aku paling kayak sehari selembar 2 lembar. Terus misal besoknya aku mau baca lagi, kadang sempet ngulang lagi halaman sebelumnya karena aku orangnya pelupa gitu. Jadi sekitar 1 tahun aku baru menyelesaikan buku ini, dan itu asik gitu. Di tahun-tahun aku baca buku ini tuh asik banget. Terus juga buku ini tuh cocok banget buat orang-orang yang suka berhayal. Cocok banget buat orang-orang yang suka berhayal, suka hal-hal imajinatif, suka dengan pertanyaan-pertanyaan aneh kayak gitu. Terus juga ini buku juga cocok banget buat saintis yang kayak buat latihan berpikir kritis gitu loh. Karena kan penelitian pasti diawali dengan pertanyaan-pertanyaan. Jadi ini cocok banget sih buat kalian kayak gitu. Sekian dari aku. Bye bye.